ya tentang gerakan pramuka dari Kepala Dinas nanti Pemuda Pendidikan Budaya, Pemuda Olahraga. Nah. Baik kakak-kakak, nah ini masih ada waktu kita mengisi dan melanjutkan yang tadi kakak-kakak, yang lagi seru-serunya tadi bersama KED ya. KED kita lanjutkan kembali bersama saya di sini. Baik kakak-kakak, kita mulai lagi untuk berdiskusi tentang materi tadi, yaitu tentang penyusunan program gugus depan dan juga program pembinaan penggalang. Tadi sampai pertanyaannya Kak siapa ya? Kak Iros siapa tadi? Yang waktu sama Kak Ede terakhir pertanyaan tentang Kak Teti dari Panawangan. Oh, Kak Teti dari Panawangan. Ya. Bisa dilanjut atau bisa diulang? Siap? Laguna naon sana bieu teh? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Aya oe, anu karetiwan cenah. Baik kakak Eti Panawangan. Masih ingatkah pertanyaannya kakak? Saya lupa lagi tadi menyimaknya. Halo kakak-kakak. Halo. Ya, silakan tadi yang punya pertanyaan kita berdiskusi saja mengisi materi atau melanjutkan materi yang tadi karena Kak Erwan tadi sudah memberikan materinya pas. Masih kurang sebetulnya kurang beberapa menit ya, beberapa menit dan sudah selesai. Kita melanjutkan kembali. Kalau ada yang mau berdiskusi, kita meskipun belum waktunya, tapi dengan kaitan materi yang tadi tentang masalah pengisian SKU ya, pengisian SKU yang ada di sekolah kakak-kakak, di pangkalan kakak-kakak yang terjadi kendala antara SDMI berlanjut ke Sanawiyah atau SMP. Nah ini sudah biasa terjadi ya, atau yang kebanyakan terjadi dan hampir 100% kurang hiji udah 99% itu yang pindah, bukan pindah ya istilahnya, itu bukan pindah golongan, berarti melanjutkan jenjang golongan penggalangnya, karena itu belum pindah golongan, karena dari SD, MI ke SMP, MTS itu adalah melanjutkan, masih melanjutkan golongan. Tapi kalau di SDMI itu dua golongan, ya golongan siaga dan juga penggalang. Jadi ada dua di SD. Nah, dari siaga ke penggalang, tadi saya dengar kakak-kakak ada yang mengantarkan karena guru-gurunya, guru di sana, kemudian ada pindah golongan dihantarkan oleh Yanda atau bundanya, dan juga sama Pak Cik sama Bu Cik gitu ya. Itu istilah di siaga, diantarkan, kemudian ada prosesi perpindahan golongan mungkin seperti apalah. Kalau di pangkalan lain ada yang dengan adat seperti menyambut pengantin, ada juga yang seperti adat apa istilahnya pasukan tongkat ketika menyambut tamu-tamunya atau adik-adiknya yang pindah golongan. Nah, gitu. Kalau pedang pora istilahnya di militer TNI, mungkin di pramuka ya tongkat pora gitu ya, pakai tongkat gitu ya menyambutnya. Nah ini
dengan adanya pendidikan pelatihan gitu ya, ini pendidikan dalam pramukaan ini berjenjang ya, KML melanjutkan dari KMD, ini berjenjang tentunya bagi para pembina. Nah ini setelah KML itu kakak memenuhi syarat atau sudah layak untuk mengikuti pendidikan kepramukaan yang berikutnya. Tapi tidak ada kaitannya sebetulnya dengan KMD KML. Cuman untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah syaratnya KML ya, KMD KML yaitu untuk mengikuti KPD. KPD berarti kakak sudah naik levelnya menjadi pelatih pembina. Kalau pembina berarti membina peserta didik, tapi kalau pelatih melatih para pembina. Tapi meskipun demikian para pelatih itu adalah pembina juga. Ya, jadi meskipun sebagai pelatih ketika di pangkalannya dia sebagai pembina, ya membina peserta didiknya. Kemudian melatih pembinanya, ya melatih diri sendiri kan. gitu ya. Baik kakak. Nah gitu. Kakak mudah-mudahan ini bisa berjenjang terus ke pendidikan, ke pramukaan yang lebih tinggi, bisa bersama-sama dengan kami ya di Pusdiklatcab ini ya, Pusat Pendidikan dan Latihan Sabang ya Kabupaten Ciamis. Dengan adanya KPD, insya Allah ini bisa berlanjut berjenjang dari pendidikan KML ini. Mudah-mudahan ya program D-nya Kak. Kalau ada program D, alhamdulillah dewa. Yang gratis deh Kak. Asa anu lamun nu seurina tariknya pisan eta mah. Anu teu seuri bingung eta. Ya. Baik Kakak, nah adakah silakan Kakak untuk diskusi lagi? Kalau ada disilahkan. Kalau ada masih ada Kak. seputar dengan ya Kak Deni sudah raise hand-nya langsung ya teman kieu ya untuk gambar. Saya melihatnya di sana langsung. Baik, silakan untuk Kak Deni, mangga Kak Deni ya. Terima kasih Kak waktunya. Yang ingin saya tanyakan tentang pengisian SKU dan SKK ya Kak. Dalam butir-butir di SKU atau SKK itu kan ada beberapa butir yang materinya banyak. Misalkan untuk di masak saja itu ada beberapa poin. Nah, ketika pengujian, apakah harus semua poin itu terlaksanakan atau bisa salah satunya mewakili? Karena kalau misalkan dilihat-lihat di beberapa PKK itu banyak yang agaknya nggak mungkin anak bisa melakukan gitu. Sementara yang lainnya bisa. Nah, apakah bisa terwakili oleh salah satu butir atau harus semuanya? Oke, terima kasih Kak. Ya, baik. Pertanyaannya memang untuk materi selanjutnya saya katakan ya, ini belum turun materinya, tapi nggak apa-apa ya, kita sharing saja. Nah, di sana kan ada beberapa poin di dalam SKU maupun juga di dalam SKK ya. Di sana ini bukan bocoran ya. Nanti juga penurunan materi ada ya sebetulnya, tapi ada kita buka sedikit saja mudah-mudahan nanti digali lagi di dalam nanti penyelesaian. Nah gitu ya, nanti ada materinya penyelesaian SKU, SKK, kemudian ya ada SPG, ya SPG. Nah itu, baik kakak, memang di dalam SKU itu ada beberapa poin-poin yang menjadi pertanyaan untuk diisi ya ditandatangani oleh Kak Pembina ya. Ada ya untuk penggalang ini untuk yang memarapnya itu kakak pembina. Bukan dikasihkan kepada adik-adik senior istilahnya ya. Itu nggak boleh ya Kak. Nah, kakak-kakak yang memarapnya sendiri. Adapun untuk pengujian ya pengujiannya bisa kakak delegasikan kepada siapa saja yang ahli dalam bidang tersebut. Contoh tadi dalam memasak. Nah, kan ada ahli memasak. Mungkin di rekan-rekan di kantornya, wah si Ibu Eta jagoan masak gitu ya, dan seperti apa bagaimana ya.
juru masak, itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa, nah namanya pengujian, tidak serta-merta, tidak semuanya harus diuji hiji-hiji. Nah ini bocoran sedikit, tapi banyak sedikitnya nggak tahu lah, nanti silahkan kakak buka lagi. Kakak menyelenggarakan kegiatan yang ada kaitannya dengan beberapa materi SKU ataupun SKK, itu kakak secara tidak langsung menguji mereka tanpa harus ditanya satu persatu, Kak. Nah gitu. Sekarang kalau memasak, berarti kan di sana perkemahan umpamanya, ataupun PKWU umpamanya ya, atau kalau kewirausahaan gitu. Ada gurunya menugaskan untuk membuat masakan apa? Contoh yang ringan-ringan ya, bolen, tapi terlalu sulit. Apa bolu susu, ataupun yang dimasak seperti pisang keju dan lain sebagainya, cilok dan lain sebagainya. Nah di sana kakak-kakak, pertanyaan-pertanyaan dalam SKU itu ada yang terpisah, ada yang memang sudah include ke dalam pelaksanaan tersebut. Ya, mungkin kalau ditanyakan, kalau perlu ditanyakan, ini masak apa, Dek? Nah, seperti ini. Bagaimana prosesnya? Begitu. Sekarang kalau ini untuk berapa orang? Untuk berapa porsi? Nah, gitu. Nanti kan ada untuk kalau di TKK juru masak dan sebagainya itu harus bisa menyiapkan berapa porsi ya untuk kegiatan biasanya begitu. Nah, silahkan ketika diamati bahwa di dalam poin-poin SKU tersebut memang sudah tercakup semuanya. Nah, itu sudah mewakili, Kak. Poin ini bukan mewakili, ini ada kegiatannya apa dan lain sebagainya seperti apa ada. Nah, itu. Udah kakak tinggal memarapnya. Kalaupun ada yang beda terpisah poin dari memasak tersebut, jadi tentunya akan memasak. Ada terpisah apa istilahnya pertanyaan yang tidak ingin dalam proses atau ketika penyajian tersebut. Itu bisa ditanyakan ya sambil mencicipi, kan bisa ditanyakan langsung. Dek, bagaimana ini nih umpamanya? Karena tidak ada dalam SKU. Ini tidak bawa SKU-nya kebetulan. Memang harus dipraktekkan nanti kakak-kakak praktek penyelesaian SKU. Nah, di sana kakak-kakak akan langsung praktek bagaimana menyelesaikan SKU, bagaimana menguji SKU. Ya, di antaranya tadi tidak harus selalu ditanya. Ya, begitu. Ataupun yang azan. Yang azan umpamanya adalah TKK. TKK-nya ada. Atau kori gitu ya. Kalau memang anak tersebut udah jadi juara di sekolah saja, juara muadzin atau juara qiraat, juara qori, nah di sana kan sudah tercakup ya dalam satu kegiatan itu, dalam event itu, dalam perlombaan itu, pas cakup sadayana pertanyaan teh gitu. Nah kalau yang tidak ada poinnya, yang tidak tercakup dalam hal itu, boleh kakak tanyakan. Nah, secara tidak langsung, tidak sengaja dengan tadi cina berada di SKU, cong diuji. Tidak seperti itu juga, tapi kakak menanyakan umpamanya ya dalam bidang ini. Adik tadi kori istilahnya, menggunakan lagamnya apa saja gitu kan. Atau ilmu tajwidnya bagaimana? Ya, cara makharijul hurufnya umpamanya hukum bacaan contoh. Kalau ini dengan ini hukum bacaannya apa? Nah, kalau kakak mengetahuinya, tapi kalau kakak tidak mengetahui, ada ahlinya. Nah ini panjang-panjang nih Kak Denny, bagaimana? Singkat sepintas saja. Mungkin sudah ada gambaran atau gimana? Ada gambaran sih Kak, tapi maksudnya seperti ini Kak, kan misalkan di juru masak itu yang untuk tingkat penggalang purwa itu ada 5 poin yang diteskan. Nah apakah misalkan ketika peserta didik itu mampu menyelesaikan 2 poin atau 3 poin, apakah kita bisa memberikan PKK-nya gitu? Oh iya, betul. Nah itu kan hanya 2 poin, tapi ada di sana kalau purwa itu belum melatih kan ya, belum ya? Ada melatih siaga. Nah itu minimal
secara aslinya kapan turun ke siaga ya, di mana gitu kan, sebetulnya kalau di SD ada di sana gitu ya. Itu kakak secara tidak langsung ya kak, ada kegiatan umpamanya siaga, join dengan pembinanya begitu ya. Tolong dek, bagaimana untuk mengajari, silakan adiknya bimbing untuk memasak apa gitu. Nah itu bisa ditugaskan seperti itu meskipun tanpa ditanya. Nah untuk secara kebijakan mungkin ya kak, secara itunya ini sudah mampu. Nah kita bisa mempertanggungjawabkannya apa menurut saya gitu ya. Karena kalau melatih minimal jangan ke siaga lah. Kalau ada ke rekannya dulu dianggap bahwa rekannya sudah bisa gitu ya. Kalau ke siaga mungkin tidak mungkin, kalau ke rekannya atau ke adik kelasnya yang masih penggalang juga masih umpamanya kelas 6 ya kak ya, umpamanya kelas 6, adiknya mungkin yang kelas 5 atau kelas 4, ketika ada lomba apalah peregu gitu istilahnya, di sana kan otomatis mereka membimbing adik-adiknya, ditinggalkan ketika masak, wah bener bisaan. Nah itu kakak bisa secara langsung meskipun tanpa diuji kak. Begitu ya kak. Untuk di SMP juga, SMP minimalnya dengan rekannya. Jadi ketika masak teh, maunya lagi ngaliwet, kontrol we. Betul nggak? Yang lagi diuji TKK-nya itu siapa? Terus bagaimana memberikan arahan kepada rekan-rekannya? Itu seperti langsung bisa untuk mendapatkan TKK tersebut. Begitu ya kak? Paham ya kak? Terima kasih Kak. Ya, Ya, makasih Kak. nanti kakak gali lagi lah di materi khususnya gitu ya kak. Ya. Nah, siap. Nah itu bagi yang lain mangga, dan mudah-mudahan ini jadi gambaran sedikit aja karena Saya Kak, siap. Mangga kak siapa itu? Kak Intan Nah, siap mangga kakak dari Kuaran Ciamis, kelompok Ciamis. 1A. Ya siap mangga Terima kak. kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. izin bertanya tentang SKU ya. Untuk tindak lanjut kan setelah KML itu kita nanti menciptakan seorang pramuka Garuda. Sedangkan Betul. tadi saya khususnya ada di Pangkalan SD. Iya. Nah, sedangkan tadi SKU di SD itu cukup sampai Ramu ya. Bagaimana untuk nanti kita mencetak pramuka Garuda, seorang penggalang di SD? Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Nah, ini pertanyaannya bagus. Yang di SD harus menggarudakan. Kan penggalang ya, penggalang. Ada yang bisa bantu kakak? Bisa menjawab? Kita diskusi nih. Kalau ada, silahkan untuk membantu saya. Ada SD, Pangkalan SD untuk menggarudakan pramuka penggalang, tapi nggak mungkin untuk di SD. Untuk penggalang Garuda ya, adanya di SMP katanya. Mangga, ada yang bisa jawab, bisa bantu kakaknya yang lagi kebingungan, yang dari SMP. SMP Sanawiyah? Ada? Atau pas? Ya, coba Kak. Ya siap, mangga, silakan. Terima kasih Kak. Saya Ya, akan mencoba ya. membantu Kakak barangkali benar. Ya. Kita sama-sama belajar ya Kak. Betul, untuk pramuka Garuda di SD mungkin untuk penggalang belum siap kayaknya ya. Ya, kalau ya. SMP betul, kalau SMP melihat potensi anak itu sudah bisa dikembangkan lebih aktif, lebih kreatif, kemudian mereka juga berkeinginan kuat dengan fisiknya yang sudah kuat juga, dengan teknik-teknik pembelajaran kepramukaan yang bisa diajarkan oleh para pembina, tidak hanya pada saat bersamaan dengan anggota pramuka yang lain, tapi ada waktu-waktu tertentu tambahan dari para pembina dengan waktu disediakan khusus. Biasanya diambil dari para penggalang. Kalau di pangkalan saya disebutnya penggalang inti, atau disebut juga kalau di pangkalan yang lain ada disebut dengan pasukan khusus, atau disebut juga dengan dewan penggalang. Dari anak-anak tersebut kita bisa mengambil atau bisa memberikan secara umum pemberian materinya yang berkaitan dengan materi-materi
kepramukaan Garuda. Ya. Jadi ada intensitas yang lebih kuat pada anak-anak yang terpilih secara khusus. Itu Kak barangkali. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak yang sudah bantu menjawabnya. Terima kasih, baik sekali. Nah, baik Kakak, memang kita punya laboratorium masing-masing. Apakah boleh kita ke laboratorium yang lain? Gitu. Pertanyaan kan seperti itu. Boleh nggak ke laboratorium yang lain? Karena laboratorium yang kakak-kakak pangkalan SD, itulah labnya di SD. Dan kakak-kakak yang di SMP, Sanawiyah, ya punya labnya Sanawiyah. Nah, dalam hal ini jenjangnya sama-sama penggalang. Oleh karena itu, nah ini langsung sajalah. Untuk kakak yang di pangkalan SD, silahkan berkolaborasi dengan kakak yang ada di SMP atau Sanawiyah. Nah, di sana kakak silahkan untuk memegang, siap, ganggu ya, siap. Silahkan untuk membina seorang saja, Kak. Kalau saran cuma satu, berarti satu saja yang ada di pangkalan SMP tersebut. Kalau itu ada di tetangga kakak anak SMP itu dan aktif dan lain sebagainya, konsultasi dengan pembinanya bahwa saya akan membina ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi pramuka Garuda. Nah gitu, kan orang pramuka Garuda insya Allah sudah berbeda ya, tapi tidak menyampingkan yang lain. Istrinya intinya bahwa pramuka Garuda itu dikenal oleh rekan-rekannya, kebaikannya, kedisiplinannya, kekreatifannya, kepemimpinannya, kemudian di keluarganya juga, kemudian di sekolah selain di rekan-rekannya, juga di lingkungan masyarakat atau tetangganya. Nah itu calon pramuka Garuda itu usahakan ya prestasinya ada, keahlian, keterampilannya bidang seni atau olahraga ada, tinggal ciri saja oleh kakak. Ya, ciri apa sih mencirinya? Tinggal kakak cari, kemudian pilih. Ah ini, bahkan kakak juga bisa berbalik. Ya, mungkin bukan kita mengajari anak, justru kakak belajar dari anak didik kita, dari peserta didik kita. Ya, nanti itu bisa Kak berkolaborasi dengan SMP-nya, dengan atau Sanawiyah, karena memang kondisi yang seperti itu. Jadi kita penelitiannya di laboratorium orang lain, tapi dengan seizin yang punya labnya. Itu Kakak ya, mudah-mudahan bisa membantu. Dan ini kalau di Ciamis, Pak tetangga Kakak atau siapalah di sana, mangga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi narakarya ya. Narakarya. Oh iya Kak, kirain teh bisa siaga. Oh gitu, siap-siap. Nah ini nanti baik ya, kirain teh bisa siaga cenah. Kakak, karena ini KML-nya penggalang ya. Nah ini untuk kebijakan, nanti kakak bisa berdiskusi ketika materi tersebut atau ketika open forum nanti di akhir. Open forum. Nah sebelum ketika itu Anda kakak-kakak membuatan RTL kan, pembuatan RTL, rencana tindak lanjutnya apa, nah bisa didiskusikan di sana langsung. Itu mangga untuk kebijakan, karena ini untuk kebijakan. Ya karena kita juga tidak akan mempersulit ya, dan bukan untuk menyulitkan, tapi kita ada ya untuk bersama-sama. Mari kita yang memajukan khususnya kepramukaan, gerakan pramuka di Ciamis ini. Nah gitu ya Kak, kalau siaga untuk gitunya, mangga nanti silakan kebijakan ada di Kapinsus. Ya nanti di Kapinsus gitu. Baik gitu ya Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau kakak mohon izin bertanya. Mangga. Ini untuk pramuka Garuda yang penggalang ramu itu bisa diprematurkan kan nggak bisa nggak?
Baik ya kakak-kakak, ini supaya tidak terjadi, ini langsung saya jawab saja ya, karena alhamdulillah saya sebagai penguji, tapi ini kan kuning, saya berarti di penegak, ya penguji Garuda penegak, alhamdulillah. Nah rambu-rambunya kakak harus dengan apa istilahnya teh, realita aja kak, logika. Ini contohnya, jadi terlalu luas ya, bukan SKU bahasan nggak apa-apa lah. Kalau SKU ramu bulan Desember tahun 2020, kak minimal naik terapnya pada bulan apa, tahun berapa? Harus beli itu. Minimalnya ada Pelantikan Kak. kenapa? 3 bulan setelah pelantikan. 3 bulan setelah pelatihan. Baik, ada Pelantikan. oh pelantikan, 3 bulan setelah pelantikan. Ada lagi? 2 bulan setelah pelantikan. 4 bulan setelah pelantikan. Ada lagi? Ada lagi enggak, saya PK 6 bulan ya. Baik kakak-kakak yang saya hormati, supaya tidak terjadi prematur dan ini terjadi hal-hal seperti ini. SKU ramu, tadi saya katakan Desember 2020, terap 2020 Desember kene, etah ramu rakit berarti terap etah Desember kene. Cek logika mungkin tidak kak? Tidak. Baik, Tidak mungkin. Baik nggak mungkin. Di SKU kan ada kak, di SKU ada poin pertama itu ya, poin pertama, poin berapa ya? Minimal berapa kali pertemuan latihan berturut-turut. Nah itu patokannya kak. Ya gitu, itu minimal berapa kali pertemuan, kan ada syaratnya. Rajin pertemuan penggalang 6 kali kalau nggak salah. 4 kali pertemuan. Nah itulah kali-kalikan, kali minggu, sebarang minggu gitu kan. Nah, kali bulan berarti berapa bulan minimal? Berapa bulan kak tadi? Ada yang minimal tadi 3 bulan. Mangga. Apakah sudah rajin? Bahkan memang di sana berapa bulan. Nah, untuk dilantik kan ada proses pengujiannya. Jadi untuk dilantik mungkin nggak 3 bulan. Nah, gitu ya. Kalaulah mungkin untuk 3 bulan untuk dilantik dengan proses-prosesnya, berarti ada di kakak-kakak lah. Di kakak-kakak. Ya, kalau untuk bagusnya, ini bagusnya gitu kan. Minimalnya di 6 bulan. Jadi 1 semester. Nah, 1 semester itu untuk aman etama. Kan ramu, rakit. Nah, ketika dirakit, nah mana tadi 2020 Desember berarti naiklah pada Juli ya. Juli atau Mei ya, Mei atau Juli sebelum liburan lah, sebelum liburan. Usahakan ya. Memang di sana ada prosesnya kan ada. Kalau pengujiannya mungkin Hana ini bagus-bagus harap gitu. Nah, tinggal marap. Kemudian di sana untuk bidang lainnya dalam bidang kalau ada prestasi kan ada bidang olahraga, ada ya bidang olahraga. Nah, usahakan itu minimal aya bidang olahraga naon ya, renang kan bisa minimalnya renang umpamanya. Minimal renang bisa ngojay. Keun we gaya anak kumaon asal ulah dikerelep gitu we tagara. Nah, asal jangan gaya batu gitu. Kalau sudah, nah itu kan proses tidak mungkin 1 bulan, 2 bulan biasa nanu tara renang.
Iya. atau yang lain, Berjuju. penjelajahan. Nah, Nah, itu bisa ya. Nanti akan ditambahkan juga oleh KED ya. KED bagaimana untuk diskusi ini masih ada waktu sedikit lagi. Sedikit lagi ya masih ada. Menjelang duhur ya, menjelang duhur. Nah, itu kakak-kakak memang tadi ayah 3 bulan betul sanggup? Iya, silahkan. 4 bulan, mangga. 5 bulan, ya. Namun genep bulan, karunya rek perek lah sebelum libur kita lantik. Nah, kemudian itu menerima ada jeda geologikanya gitu ya. Kemudian setelah rakit, jadi kalah kadieunya bahasin ada baik. Mereka boleh untuk mengisi SKK. KD SKK-nya, KD nih. SKK ada 3 tingkatan. Jangan seperti di sekolah salah satu sekolah. Karena mampu anak tersebut hari itu tanggal eta bulan eta Ramu Purwa Madya Utama jadi di Karbit. Nah, di Karbit. Nah, ini kalau di pengujian nanti kalau masuk di Garudanya penguji itu kan hanya menyamakan data saja sebetulnya. Menyamakan data betul atau tidak, valid atau tidak, ya istilahnya runut atau tidak, seperti pelantikannya itu mantak eta dina sabulan Purwa Madya Utama dina bulan eta dina tanggal eta gitu. Yang beda jam berenang. Jam 7 beren Purwa ke jam 10 Madya jam 12 Utama. Kan harus minimal melatih itu daripada logikanya, melatih itu tidak mungkin dalam satu baik kakak-kakak cukup ya, sekian dulu ya, sudah waktu zuhur kakak-kakak yang saya hormati. Boleh tutup ya Kang? Baik, karena sudah zuhur kita aturannya ketika azan zuhur berhenti. Baik kakak-kakak, mohon maaf kalau kurang puas jawabannya. Terima kasih atas perhatian. Dan nanti materi-materi kalau kurang puas ada di materi-materi berikutnya. Memang yang tadi yang kakak-kakak tanyakan ada kaitannya dengan materi yang belum disampaikan. Baru sedikit saja. Mudah-mudahan kurang puas dan nanti puas-puaskan. Masuk lagi.